Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semua semoga sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan lagi strategi C3 dan C5. Oke, nah untuk penjelasan lebih detailnya ada di grup ya, ada di grup kita. Oke, kita mulai saja dari C1 ya. Ini C1. Oke. Kita lihat SNR-nya ya. Di sini ada SNR-nya. Oke. Di setiap candle ya ada SNR-nya. Kita lihat dari dua candlestick ya. Dari C1 dan C2. Oke, untuk ambil posisi di C4 atau di C3-nya. Oke, seperti apa strateginya? Oke, di sini baru masuk di C2. Oke, baru masuk di C2 ya. Oke, kita tunggu saja di C2 ini berakhir sampai close ya. Sampai close. Close-nya seperti apa? Oke, jika dia lebih tinggi dari sini berarti yang kita batasi adalah area teratas dari C2 dan terendah di C1 itu ya. Seperti rulesnya, jika dia menembus itu akan menjadi penerusan, jika dia tidak menembus akan reversal. Begitupun dengan C5 nya, jika dia menembus akan menjadi reversal, jika dia tidak menembus akan menjadi penerusan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, C2 sudah selesai terbentuk. Berarti SNR-nya berada di sini ya. Berada di sini. Oke, kita tunggu. Oke. Apakah dia mampu menembus atau tidak area resistennya ya. Area resisten dan supportnya atau SNR-nya. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke. Oke, masih ada 5 detik lagi. Oke, di sini kita ambil penerusannya untuk open posisi. Oke, kita ambil ketika dia naik, kita bisa ambil open posisi lagi ya. Ketika dia menjadi candle hijau ya. Idealnya bagusnya ketika dia naik menjadi candle hijau baru kita bisa ambil posisi. Oke, kita nggak dikasih waktu lagi, waktunya sudah tidak cukup ya. Oke, karena kalau melebihi detik 00 itu masuknya ke 1 menit 30 ya. 1 menit 30. Oke, kita tunggu apakah profit di sini atau tidak. Oke. Oke, satu. Oke, kita profit dan kita lihat di C5-nya sekarang ya. Kita bisa lihat di C5-nya. Di C5 itu SNR-nya ada di sini ya. Di sini dan di sini. Oke. Kita lihat informasi yang diberikan oleh candlestick penutupan atau candlestick terakhir ya. Di time frame 1 menit dan satu candlestick penutupan di time frame 5 menit. Oke, kita tunggu saja hasilnya di C5 ini seperti apa. Apakah dia mendukung untuk penerusan atau reversalnya. Sesuai dengan rulesnya ya. Sesuai dengan rulesnya.
Oke, kita tunggu. Oke, 10 detik lagi. Tunggu sampai dia close ya. Oke. Oke, tunggu dia turun. Di sini kita ambil reversalnya. Oke, karena dia tidak mampu menembus ya area SNR-nya, dia tidak menembus, makanya dia akan menjadi reversal. Oke, kita tunggu hasilnya, apakah di sini profit kembali atau malah loss. Oke, karena tidak ada strategi yang 100% ya teman-teman ya. Tidak ada strategi yang 100% melulu profit itu tidak ada ya. Itu pasti ada kalanya kita bertemu dengan loss. Tapi dengan adanya strategi banyak strategi di luaran sana itu bagaimana caranya merecovery ketika terjadi loss gitu ya. Oke, alhamdulillah kita profit lagi. Oke, kita bisa tunggu lagi di C3-nya. Oke, C3-nya karena C1 sudah terbentuk di sini. Oke. C1 sudah terbentuk, tinggal di C3-nya. C3-nya C2 ya, maaf, C2. Oke, C2 baru terbentuk ya. C2 baru terbentuk. Untuk open posisi sebetulnya bisa di C3 ataupun di C4-nya ya. Tergantung konfirmasi yang kita dapatkan di C2 dan juga C3-nya. Seperti itu. Oke. Oke, di sini sudah ada batasan area SNR-nya ya. Di sini sudah ada batasan area SNR-nya. Tinggal tunggu apakah dia mampu menembus atau tidak. Karena ini di candle kedua ya, di candle kedua. Kita harus tunggu di candle ketiganya ya. Oke. Dia sudah membentuk candle kedua. Kita tinggal tunggu di C3 ini yang berjalan ya. Untuk open posisi di C4 ataupun di C5. Kalau kita membacanya C4, untuk open posisi bisa di C5 ataupun C1. Seperti itu. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. C3 ini memberikan informasi seperti apa. Oke, kemungkinan dia tidak menembus ya area SNR-nya ya, ini dan ini ya salah satunya. Oke, tunggu apakah dia menembus atau tidak. Oke, dia tidak menembus. Oke, di sini saya ambil penerusannya. Saya akan ambil penerusannya di sini untuk open posisi. Waduh, terlalu tinggi ya. Open posisinya terlalu atas. Oke, kita tunggu lagi apakah di sini profit atau malah loss ya. Atau malah loss. Kita tunggu hasil di C4 ya. C4. Nah, di C4 ini juga kita bisa langsung baca untuk open posisi di C5 ataupun di C1-nya seperti itu. Oke, tapi kita harus tunggu dulu hasil di C4 ini seperti apa, apakah profit semua atau tidak gitu, atau malah loss semua. Gitu ya. Karena untuk kompensasi kita bisa lakukan di C5-nya seperti itu. Oke, ternyata loss ya. Ternyata loss. Oke, di sini saya ambil penerusan dari candle merah. COP di C5 ya, karena informasi yang didapatkan dia menembus ya, dia menembus SNR dari candle hijau ya, dia sudah menembus, artinya akan menjadi penerusan untuk di penutupan ya, penutupan di candlestick dalam satu periode atau dalam 5 menitnya, atau dalam candle 5 menit itu satu candlesticknya ya penutupannya. Gitu. Nah, ini kompensasinya yang tadi loss ya di C4.
Kita tunggu apakah di sini profit atau loss lagi. Aduh, kalau loss lagi bahaya juga. Oke, kita tunggu 3 2 1. Oke, kita loss 1 ya. Loss 1. Oke, tidak apa-apa. Saya akan coba lagi untuk open posisi di C4 ya. Di C4 saya akan coba lagi open posisi di C4. Oke, karena di sini ada, di situ ada Oke, kita baru masuk C1 di sini. Baru masuk C1. Kita tunggu pembentukan C1-nya seperti apa. Apakah dia ada kekuatan lagi untuk naik atau kembali turun ya. Atau kembali turun. Oke, C1 sudah terbentuk. Tinggal C2 dan C3. Seperti apa? C2 dan C3 nya. Oke, C2 masih membentuk. Oke, kemungkinan di sini jadi candle hijau ya. Kemungkinan dia menjadi candle hijau ya, karena ada SNR juga di sebelahnya. Ya. Tapi dia mampu menembus atau tidak ya di area itu. Oke, kita tunggu saja hasil akhirnya. Oke. Oke, di sini area SNR-nya ya. Ini batasannya. Oke, kita tunggu di C3 ini. C3 ini memberikan informasi kemana. Oke, dia turun. Oke, sepertinya dia akan mengejar area sini ya. Akan mengejar area itu. Nah, open posisi kita ada di C4 ya. C4 di sini. Dia sudah menembus. Menembus sesuai dengan rules ya. Menembus sesuai dengan rules. Oke, dia kembali menjadi hijau. Kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Oke. Oke, di sini saya akan ambil penerusan selnya ya, karena dia tidak jadi menembus. Ya, tidak jadi menembus area SNR-nya ya. Tidak jadi menembus area SNR-nya. Oke, aduh dia malah naik ya. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu saja dulu. Apa dia membentuk sumbu di atas untuk turun kembali. Oke. Masih ada 20 detik lagi ya. 20 detik lagi. Oke, kita tunggu saja. Oke, ternyata dia naik ya. Oke, di sini saya akan ambil penerusannya. Kompensasi yang tadi ya. Kompensasi di C5. Saya akan ambil penerusannya. Oke, kenapa ambil penerusannya? Karena di C4-nya dia mampu menembus SNR yang ada di C3 ya. Mampu menembus SNR yang ada di C3. Gitu, maka saya ambil penerusannya. Oke, kita tunggu saja hasil akhirnya seperti apa. Oke, 2 kali kita kena
Oke, kompensasi kita kemungkinan berhasil. Oke, jika kita loss dari pembacaan C1 C2 C3, maka kita bisa kompen di C5 nya seperti itu ya. Nah, kompensasi di C5 itu sesuai dengan rulesnya juga, apakah dia menembus atau tidak area SNR dari 2 candle sebelumnya sesuai dengan rulesnya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa lebih memahaminya lagi untuk strategi C3 dan C5 ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.